Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala ma'alif rahimallah. Sunanus siyami menerangkan beberapa kesunahan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Tentu puasa di bulan suci Ramadan. Nomor 1, takhirus sahuri. Melakukan sahur yaitu makan atau minum dilakukan ketika waktunya sudah agak mepet. Ya kira-kira setengah jam sebelum sebelum takhim atau sebelum imsak itu kita lakukan. Jadi kalau sekarang di Indonesia subuh jam 4:30, ya kita laksanakan sahur jam 4 atau jam 4 kurang seperempat, itu namanya sudah takhir. Itu hukumnya sunnah. Kalau kita pepetkan sahur, makan dan minum, maka otomatis jeda ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu agak pendek, dalam arti makan dan minum itu sudah termasuk mendekati waktu ketika kita mau menjelang imsak. Ini hukumnya sunnah. Jadi sahurnya itu kalau bisa jangan jam 12 atau jam 1, kalau bisa kita pepetkan minimal setengah jam sebelum waktu imsak. Yang nomor 2, wa ta'jilul fitri bitamri awil ma'i qabla sholati. Ketika berbuka ini sunnahnya disegerakan. Justru makruh kalau ditunda-tunda, walaupun hanya minum air atau makan kurma, atau kalau tidak ada kurma ya yang penting minuman yang manis atau makanan yang manis sebelum sholat maghrib. Jadi malah baiknya itu ketika sudah azan, sudah maghrib, kita langsung minum atau kita langsung makan yang ringan, kemudian sholat, kemudian setelah sholat maghrib kita baru berbuka makanan pokok atau makanan berat. Jadi malah hukumnya makruh kalau airnya ada, makanannya ada, bukanya itu ditunda-tunda, itu malah makruh. Sunahnya dipercepat. Yang nomor 3, wal judu fi syahri Ramadan. Mempunyai sifat atau berperilaku dermawan di bulan suci Ramadan. Ya tentu dermawan sesuai dengan kondisional kita. Kalau memang ada ya kita menjadi orang itu dermawan. Dermawan kalau pakai materi ya sedekah. Dermawan kalau pakai kita tenaga ya kita bantu pakai tenaga. Dermawan kalau kita pakai ilmu ya ilmunya kita berikan, itu namanya jud atau dermawan. Jadi biasanya di hari-hari atau di bulan-bulan selain Ramadan kita tidak begitu menjadi orang dermawan,
Tapi kalau di bulan suci Ramadan diusahakan kita menjadi orang yang dermawan. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang nomor 4, wa mudarasatul Qur'ani. Nah, nomor 4, di bulan suci Ramadan kalau bisa sregep, tekun membaca atau mengkaji Al-Quran, mudarasatul Quran, menulis Quran. Ya tetap disunahkan kalau bisa sehari semalam 1 juz, nanti kalau 1 bulan tuh khatam, atau kalau mampu ya sebulan khatam 3 kali dan seterusnya. Minimal kita senantiasa terus atau membaca Al-Quran. Yang nomor 5, al-i'tikafu fil usril akhiri. Fil ashril akhiri, melakukan itikaf. Itikaf itu ya di masjid. Itikaf di masjid pada hari ke-10 yang akhir, berarti tanggal 21 Ramadan sampai 30 atau 29 hari kalau memang Ramadannya itu umurnya 29 hari, baik siang maupun malam. Itikaf itu tidak harus lama. Itikaf 1 menit saja boleh, tetap mendapatkan kesunahan. Itikaf ya tidak harus diam juga nggak apa-apa, yang penting di masjid melakukan sholat atau zikir atau diam saja atau baca Al-Quran diniati itikaf, itu mendapat pahala. Dilakukan kesunahannya di hari yang ke-10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu mulai tanggal 21 sampai 30 atau 29. Wala yakhrujul mu'takifu illa li hajatil insani. Kalau orang itikaf ini sunahnya, orang itikaf itu sunahnya tidak usah keluar ke masjid maksudnya, kecuali kalau ada kebutuhan insani. Maksudnya kebutuhan insani seperti apa? Ya seperti kencing, buang air besar, atau kalau lapar ya makan atau minum. Tapi kalau malam hari loh ya. Tapi kalau siang hari yang namanya puasa ya puasa, nggak boleh. Jadi kalau kita sudah itikaf itu jangan, kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak itu disunahkan tidak keluar. Misalkan keluar ya karena ada kebutuhan seperti buang air kecil, air besar, atau memang kalau memang waktunya bekerja ya bekerja itu kan hajatil insan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan apa-apa, itu sunahnya jangan keluar ke masjid. Ya karena itikaf itu kan hukumnya sunnah. Kalau itikafnya itu nadar ya hukumnya wajib. Kalau misalkan hanya mengatakan saya kalau lulus nanti itikaf di masjid, yaitu ke 1 menit 2 menit boleh, maksudnya boleh, itu nadarnya gugur. Tapi kalau ada saya mau itikaf selama sehari penuh misalkan, ya sehari penuh itu harus di dalam masjid, tidak boleh keluar kecuali yaitu tadi buang air kecil atau buang air besar. Nanti kembali ke masjid lagi, kembali itikaf lagi. Wala basa fil masjidi bitibi wa nikahi wa bil akli wa naumi wa ghusli yadi fit tosti. Fakullu dalika qad yuhtaju ilaihi. Ini sebagai pengeringatan atau sebagai ilmu kita bahwasanya di masjid itu tidak makruh, tidak apa-apa memakai wangi-wangian. Bahkan kalau memang wangi-wangian itu
untuk baju kita sendiri itu malah hukumnya itu sunnah. Begitu juga melakukan akad nikah di masjid itu malah hukumnya itu sunnah. Karena di masjid itu tempat umum, berarti nikah itu kalau bisa itu diumumkan atau disyiarkan biar orang banyak itu tahu bahwa si A itu sudah melakukan akad nikah. Begitu juga di dalam masjid itu misalkan makan atau minum juga nggak apa-apa, cuman hukumnya makruh kalau sampai mengkotori masjid. Jadi wala ba'sa di sini macam-macam, makan dan minum asalkan tidak mengotori masjid itu tidak masalah. Tapi kalau dikhawatirkan mengotori masjid, ya hukumnya makruh. Begitu juga mencuci tangan di tempayan atau kalau di sini itu baskom. Baskom kecil kita kan makannya itu makan muluk lah, tidak pakai sendok. Nah ini tangan kita dicelupke atau kita cuci di tempat tempayan itu hukumnya nggak apa-apa di dalam masjid. Jadi bahasanya itu tidak makruh atau dilarang, itu tidak. Boleh makan dan minum di dalam masjid itu boleh. Fakul mudhalika, karena apa? Kadang-kadang makan dan minum, mencuci tangan di dalam masjid setelah makan dan minum, akad nikah, itu semuanya kadang-kadang itu dibutuhkan di dalam masjid. Memang akad nikah di dalam masjid itu hukumnya sunnah. Karena masjid itu tempat umum dan sunnahnya itu orang nikah itu diketahui oleh orang banyak, itu malah sunnah. Yang kedua, akad nikah di masjid itu istilahnya itu tabarukan, ngalah barokah. Masjid tempat yang baik. Jadi pertanyaannya loh, kalau wanita itu jadi mantan sedang datang bulan di masjid itu gimana? Yang akan nikah itu kan yang laki-laki, wanita itu kan yang tidak diakati. Wanitanya menunggu di rumah atau di tempat. Kalau di sini ada tempat rias. Jadi yang akad nikah itu kan laki-laki. Enggak ada akad nikah itu wanita diakati nikah itu ya enggak ada. Akad nikah itu adalah laki-laki. Cuman wanita itu sebagai rukunnya akad nikah ya ada pengantin laki-laki, perempuan, ada walinya, ada 2 saksi, ada ijab qabul. Ini namanya rukun akad nikah. Tapi kalau namanya akad nikah yang diakad itu ya tentu saja laki-laki. Jadi wanita tidak perlu datang atau hadir ketika akad nikah, nggak apa-apa. Oh yang mengakad itu adalah walinya atau orang tuanya. Jadi nggak masalah makan atau minum di dalam masjid itu tidak masalah asal tidak mengotori masjid. Tapi kalau mengotori masjid itu hukumnya adalah makruh. Tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'us shaumi wa darajatuhu. Beberapa macam-macam daripada puasa serta derajat-derajat atau kedudukan daripada puasa. Jadi puasa itu dalam sisi pahala itu ada 3 macam. Begitu juga puasa itu dalam sisi pahala juga ada 3 macam. Iklam anna shauma salasu darajatin. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 tingkatan atau derajat. Tapi kalau secara fikih ya pokoknya puasa itu tidak makan dan tidak minum, menghindari yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu namanya puasa. Nah, di sini mengapa diklasifikasi
ada 3 tingkatan. Ini diklasifikasi ditinjau dari segi pahala atau dalam segi perilaku. Ya kalau bahasanya secara fikih yang penting tidak makan, tidak minum, tidak membatalkan, menghindari yang membatalkan puasa dari fajar sampai terbenam matahari, itu namanya puasa. Nah ini puasa ada 3 tingkatan. Ini dinilai dari segi perilaku atau dalam segi pahala. Yang nomor 1 shaumul umumi, yaitu puasanya orang awam. Orang awam itu ya orang yang pokoknya poso itu saja. Orang yang biasanya itu umum itu dalam arti ilmunya itu kurang. Ngertinya ya pokoknya puasa tidak makan, tidak minum. Itu namanya shaumul umumi, puasanya orang umum. Wa shaumul khususi, dan nomor 2 puasanya orang-orang tertentu. Nah itu nanti klasifikasinya seperti apa, ini di belakang nanti. Yang nomor 3 wa shaumu khususil khususi, yaitu puasanya orang yang lebih tertentu. Jadi khususil khususi, sudah orang tertentu tapi lebih tertentu lagi. Wa amma shaumul umumi, yang nomor 1, sedangkan puasanya orang awam. Orang awam tuh pokoknya ditinjau dalam segi hukum fikih, yaitu fawa kaful batni wal faruji an qadha isyawati kama sabaqo, yaitu puasanya orang awam, yaitu menghindari atau mencegah perut dan kemaluan itu dari semua keinginan. Semua keinginan itu apa? Ya kalau perut itu kan berarti makan dan minum. Atau mungkin kalau kita ya perokok. Jadi semuanya kan keinginan-keinginan yang masuk ke dalam perut. Wal farji, dan menghindari keinginan-keinginan kelamin kita, ya berarti tidak ngumpuli istri. Kalau ngumpuli istri itu nanti membatalkan puasa. Jadi kesimpulannya nomor 1, puasanya orang umum itu yang penting tidak makan, tidak minum, tidak mengumpuli istri, itu sudah dikatakan puasa. Tapi puasanya orang umum. Soal nanti itu ngerasani, soal nanti itu ngomongnya kasar dan seterusnya, ini tidak dinilai. Ini umum itu ditinjau secara fikih saja. Jadi tidak melihat pahalanya itu dapat atau tidak, ini tidak sampai meneliti di situ. Karena ini tinjauannya adalah umum atau tinjauannya itu adalah fikih. Yang penting puasanya itu sah. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, wa amma shaumul khususi fa wa kafus sam'i wal basori wal lisani wal yadi wa rijli wa sa'il jawarihi anil afami. Kalau puasanya orang khusus, orang-orang yang tinjuannya itu memakai ilmu, tinjuannya itu adalah dalam sisi mencari pahala, yaitu mencegah atau menghindari penglihatan, pendengaran, lisan atau mulut, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari beberapa dosa. Jadi kalau umumnya apa itu namanya, kalau puasanya orang khusus, telinganya tidak boleh mendengar suara-suara maksiat. Ngrungokne lagu dangdut sing kata-katanya atau syairnya itu kotor, ya ini menurut orang khusus sudah membatalkan puasa.
Tapi kalau tinjuannya fikih ya sah. Mulutnya ngomong kasar, kalau puasanya orang khusus ini membatalkan puasa, dalam arti membatalkan pahalanya puasa. Tapi kalau tinjuan fikih tidak batal. Walyadi tangannya itu kok nabok orang lain yang tidak bersalah. Nah, tangannya ini namanya kalau Jawa itu ngeratil. Ini kalau tinjuan puasanya orang khusus ini membatalkan puasanya, membatalkan pahalanya puasa. Tapi kalau tinjuannya fikih ya sah. Kemudian kaki itu kok pergi maksiat buat nendang orang lain, ini kalau puasanya orang khusus batal, membatalkan pahalanya puasa. Tapi kalau tinjuan fikih ya tidak. Wong tandingan fikih itu umum, yang penting tidak makan, tidak minum, tidak ngumpuli istri. Begitu juga seluruh anggota tubuh yang lain, yang penting tidak melakukan dosa, itu berarti secara tinjuan puasanya orang khusus itu tidak membatalkan puasa. Yang nomor 3, wa amma shaumul khususi fa shaumul qalbi. Kalau puasa tingkatannya nomor 3, yaitu puasanya orang yang lebih khusus, bukan cuman menahan makan dan minum ngumpuli istri, bukan cuman menahan omongannya kasar, bukan cuman menahan mata melihat maksiat, bukan cuman menahan telinga mendengarkan suara-suara maksiat. Tapi apa? Yaitu fasomul qalbi. Hati ini diajak puasa, hati diajak menghindari, hati diajak mencegah. Mencegah apa? Anil himami ad-daniyati wal afkari ad-dunyawiyati. Yaitu hati diajak menghindari, diajak ngempet dari keinginan-keinginan yang jelek dan pikiran-pikiran yang sifatnya itu adalah duniawi. Anil himami adaniyati. Jadi keinginan-keinginan yang tidak baik, pikiran-pikiran yang kotor, duniawi kan kotor. Wah, ini awan-awan ngombe es teh seger loh. Ini namanya kan cuman hanya hati saja. Hati saja itu mempunyai keinginan yang aneh-aneh, sifatnya duniawi. Maka ini kalau puasanya khusus ini membatalkan puasa. Karena hati ini itu punya keinginan-keinginan yang sifatnya itu nafsu atau duniawi. Awan-awan poso, wah ini mangan karo rendang, masakan Padang enak. Lah ini kalau puasanya khusus batal puasanya. Karena apa? Menjaga hati, seharusnya keinginan-keinginan itu tidak, atau pikiran-pikiran itu mestinya tidak perlu. Lah dia kok mikir seperti itu. Lah ini kalau puasanya khusus ini sudah membatalkan puasa ya. Tapi kalau puasanya tinjuannya fikih, yang penting secara zahiriyah tidak makan, tidak minum, tidak ngumpuli istri, ya puasanya sah. Nah ini puasanya ini ya puasanya orang tasawuf, puasa nih kiai. Kondo ini kau puasa, kondo ini keinginan aneh-aneh, keinginan itu loh, atau pikiran-pikiran yang sifatnya duniawi itu membatalkan puasa. Wa kafihi amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyati. Begitu juga puasanya khusus itu menghindari
atau hati ini dilarang, hati ini dicegah mempunyai keinginan ketergantungan kepada makhluk selain Allah. Jadi misalkan contoh ini begini, jadi semuanya apapun yang kita inginkan itu kan karena kehendak Allah. Jadi kalau kita mempunyai keinginan atau ketergantungan kepada selain Allah, maka hati ini termasuk mengajak ketergantungan kepada selain Allah. Dan hal semacam ini kalau tujuannya itu puasanya khusus, maka membatalkan puasa. Contohnya, saya ini tidak punya uang, tidak punya beras, mugo-mugo ana wong ngenteni beras, mugo-mugo ana wong ngawahi duit. Nah, ini ketergantungannya itu kan kepada orang lain, ketergantungannya itu kepada Allah. Bahasanya itu toma. Nah, maka ini hukumnya adalah membatalkan puasa, tapi puasanya khusus. Jadi di situ ada beras 25 kilo itu satu sak. Saya nggak tahu, tiba-tiba ada orang yang nganter. Yaitu ya semuanya lewat manusia, tapi minallah. Saya juga tidak berharap, bahasanya itu tidak toma. Nah, toma ini harapan kepada orang lain, itu sudah termasuk ketergantungan kepada selain Allah, ya karena makhluk itu kan selain Allah. Maka di sini kalau shaumil khusus, maka hukumnya membatalkan puasa. Tapi kalau tujuan fikih itu tidak membatalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asrarus shaumi wa syurutuhu al-batinatu. Rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah ibadah puasa serta syarat-syarat ibadah puasa secara batiniah. Ya sitatu umurin, rahasia serta syarat-syarat daripada puasa secara batiniah itu ada 6. Al-awalu ghaddul basori wa kafuhu anil ittisa'u fin nadhari ila kulli ma yudammu wa yukrahu wa ila kulli ma yushilul qalba wa yulhi an dzikrillahi ta'ala. Ini kalau ingin mendapatkan pahala daripada ibadah puasa. Ini asrarus shaumi serta syarat-syaratnya itu nomor 1 adalah ghadul basor. Mata ini kita pejamkan, dalam arti ini mata ini kita tidak perlihatkan, tidak untuk melihat perbuatan atau perilaku apa saja atau materi apa saja yang di situ dicela oleh agama tentu, wa yukrahu, dan hukumnya itu makruh. Jadi misalkan tuh siang-siang puasa, walaupun toh ini istri saya sendiri, saya tuh kok melihat aurat istri saya, ini kalau bisa itu jangan seperti itu. Ini karena melihat aurat istri itu ya di puasa itu hukumnya juga makruh. Hukumnya itu juga yudhamu, tidak boleh. Kalau secara tinjauannya agama, tapi ketika puasa. Tapi kalau tidak puasa ya boleh-boleh saja. Oh, ini begitu juga siang hari melihat auratnya orang lain secara syar'i tidak diperbolehkan, yaitu hukumnya adalah
memusnahkan atau menghancurkan atau menghilangkan pahalanya puasa. Begitu juga mata ini dijauhkan dari pandangan-pandangan di mana akhirnya itu akan merepotkan atau hati ini akan menjadi terlena. Hati menjadi lupa akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan kita itu ini ketika puasa ini tadi. Jadi ketika puasa itu kalau bisa itu ibadah puasa kita itu kita hiasi dengan perilaku-perilaku yang senantiasa mendorong ingat akan ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai mata kita itu melihat atau berpandangan kepada perilaku-perilaku atau bentuk materi apa saja sehingga itu hati terpaut, terlena, tidak ingat kepada Allah. Ya contohnya apa? Awan-awan poso. Dulu ono wong main remi misalkan remi yo ya. Remi. Itulah. Betul. Nah ini kan karena sudah terlena yulhi an dzikrillah. Kalau sudah remi itu kan seneng bersama teman-teman nih, akhirnya lupa. Kumpul karo konconi lali ingat bahwa saat ini kita sedang puasa. Dan sebenarnya ini sekarang fikih ya nggak apa-apa, hukumnya hanya makruh. Tapi kalau asrorus shaumi ini akan membatalkan pahalanya puasa. Jadi jangan sampai mata ini berpandang melihat sesuatu perilaku atau bentuk materi apa saja yang sampai melupakan Allah. Ini misalkan seperti itu. Yang nomor 2, asani hifdzul lisani anil hadayani wal kadhibi wal ghibati wan namimati wal fuhsyi wal jafai wal khusumati wal miroi. Yang nomor 2 yaitu ketika kita melaksanakan ibadah puasa, agar puasa kita itu mendapatkan pahala, agar supaya puasa itu tidak hanya kita dapat lapar dan haus saja, yaitu lisan kita, mulut kita dijaga agar tidak ngomel-ngomel. Hadayan itu ngomel-ngomel. Kalau bahasa sini pun jelembing sakarepe dhewe, ngomongnya tuh sampai kemana-mana. Nah ini kalau kita sedang puasa hendaknya ngomel-ngomel itu dihindari. Lisan itu dijaga dari ngomel-ngomel. Wal kadhibi, dan jangan bohong. Orang kalau puasa itu kalau bisa jangan berbohong. Bohong itu kan berarti ngomong toh. Nah ini lisan ini dijaga jangan sampai bohong. Ya bohong apa saja, kepada siapa saja, ini jangan bohong. Bohong pada diri sendiri, bohong kepada suami, pada istri, pada anak, dan siapa saja. Ini lisan harus dijaga dari ngomong yang bohong. Wal ghibati, dan lisan dijaga jangan sampai kalau sekarang itu ngerumpi atau istilahnya itu ngerasani kalau Jawa, ngomongkan orang lain, ngomongkan, membicarakan kejelekan orang lain. Nah, membicarakan itu kan lisan. Nah ini nanti akan menghilangkan, melebur pahalanya puasa. Wanami mati, dan adu domba. Jadi di sini ngomongkan atau membicarakan si A begini, nanti di luar sana bicaranya itu lain, tujuannya untuk mengadu domba. Ya ini kan asal mulanya itu ya karena mulut. Maka mengadu domba ini adalah perbuatan yang bisa
menghancurkan, melebur pahalanya puasa. Wal fusi, dan berbicara jelek, mengumpat, marah-marah, ini akan menghilangkan, melebur pahala daripada puasa. Wal jafai, wakot, omongan itu watos, kasar, nah, ini namanya jafa. Wakot kalau bahasa Jawanya itu wakot, ngomongnya keras, ngomongnya itu kasar. Kalau dalam hadis itu diupakan, jangan sampai omongan kita tuh lebih keras dari suara khamir. Ya khamir yang sedang bahasa Indonesia itu lagi berteriak. Kalau jaga yo, kalau apa itu namanya sapi atau kerbau itu kan juga wah gitu kan. Nah, ini jangan sampai suara kita tuh lebih keras daripada suara kerbau, suara sapi, suara kuda, suara himar. Ini nanti kalau suara kita tuh keras melebihi daripada suara hewan yang saya sebutkan tadi, itu namanya jafa, wangkot, atau kata-katanya itu keras atau kata-katanya itu menyakitkan. Wal khusumati, dan ketika puasa kita menghindari perdebatan atau permusuhan yang tidak ada gunanya. Tapi kalau perdebatan tentang ilmu nggak masalah. Tapi di sini makna khusumah adalah perdebatan yang tidak ada manfaatnya, yang menimbulkan pertengkaran atau pertikaian. Wal miroi lan padu, tua-tua padu di mana tidak ada jelentreknya, tidak ada ujungnya. Ini namanya miro. Sini ngomong A, situ ngomong D, terus padu nggak ada habisnya. Ini namanya miro. Lah orang padu itu kan mulut. Jawanya itu kalau Indonesia padu itu apa? Padu. Pokoknya itu bertengkar, tapi bertengkarnya itu mulut, ngomong terus nggak ada habisnya. Nah ini kalau bisa mulut itu hifdzul lisani dijaga agar supaya pahala puasa itu kita dapat. Asalisu yang nomor 3 yang harus kita jaga, kafus sam'i anil iswa'i ila kulli makruhin, yaitu menjaga pendengaran, menjaga telinga kita agar supaya tidak mendengarkan kepada suara-suara yang dimekruhkan. Poso-poso ngenani awan-awan ngrungokke keroncong. Awan-awan ngenani suarane lagu-lagune Omai Rama. Nah ini kan makruh. Nanti akan melebur pahalanya puasa. Li'anna kullama haruma qaluhu haruma al-izwa'u ilaihi. Karena semua perbuatan di mana itu bila diucapkan itu hukumnya haram, ya maka haram untuk diperdengarkan. Ya seumpamanya lagu-lagu cinta-cinta itu kan ya haram, bukan pada istrinya. Nah ini kalau kita dengarkan ya otomatis hukumnya adalah haram. Walidzalika sawallahu azza wa jalla baina sam'i wa aqli suhti faqala ta'ala samma'una lil kadhibi akala suhti. Ini surat Al-Maidah ayat 42. Nah karena ucapan dan pendengaran itu hukumnya adalah sama-sama haramnya, kalau ada sesuatu yang diucapkan itu hukumnya haram, misuh-misuh itu hukumnya kan haram. Lah kok kita dengarkan kayak misuh-misuh itu, lah ini kita mendengarkan apa yang diucapkan itu haram, berarti mendengarkan itu hukumnya adalah haram. Oleh karena itu Allah menyamakan
Ngomong misuh-misuh haram, sing ngrungokne iki ya haram. Iki sesuai dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 42. Jadi ngrungokke dengan makan bondo haram iki padha. Sama'una lil kadibi, sama'una. Orang-orang yang mendengarkan kata-kata yang bohong, omongan-omongan yang kasar, omong-omongan yang ngumpat, iku padha karo sapa? Akaluna pira-pira wong kang mangan lisuhti maring bondo haram. Jadi mangan bondo haram, makan harta benda yang haram, itu disamakan atau dalam arti orang yang mendengarkan kata-kata haram ini disamakan dosanya orang yang makan harta benda haram. Jadi wis ono rasan-rasan ora sing tinggal ae. Karena ngrungokne rasan-rasan elek kok dirungokke kuwi hukume dosa. Dosane padha karo mangan bondo haram. Ini kalau Al-Qur'annya surat Al-Maidah ayat 42. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Jadi orang yang mendengarkan kata-kata yang diucapkan itu haram kan sama saja haram, berarti dia itu sama dosanya orang yang makan harta benda haram. Wallahu alam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.